Sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam acara Hot News. Kali ini saya akan berbicara tentang tetap tema yang sangat seksi, yaitu intoleransi. Dan kali ini, karena ini pria-pria seksi yang di sini. Kali ini saya seksi bersama yang dengan lebih dewasa dan berumur dengan seksi yang seksi yang setengah umur. Kali ini saya bersama dengan Panglima Perang melawan intoleransi. Sebenarnya Panglima Perangnya ini udah diambil gelarnya sama Bang Denny. Oh, Denny ya. Itu Panglima Cebong dia. Tapi untuk intoleransi kayaknya kalau Panglima Perang aku baru kopral perang. Sahabat saya Permadi Arya atau lebih dikenal dengan Abu Janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Siap, Bos. Ya. Mas Permadi, saya ingin mengeksplor lebih dekat, lebih jelas tentang intoleransi yang sekarang ini semakin marak. Saya ingin minta statement dari Mas Permadi, bagaimana kita cara melawan intoleransi yang lebih efektif? Ini intoleransi ini harus Mas Rudi ini harus lebih jelas ya, spesifik ya. Karena gini loh, intoleransi yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya tidak di semua tempat. Tidak di semua tempat, tapi memang sporadis di tempat-tempat tertentu yang memang mungkin kelompok intolerannya populasinya lebih banyak dari tempat lain. Kalau analoginya ibaratnya misalnya pandemi ini kan ada zona hijau, ada zona merah. Jadi tidak semua lokasi di Indonesia itu zona merah. Kenapa? Tapi ada tempat-tempat yang memang zona merah intoleransi. Kenapa kok amplifikasinya sangat kencang gitu? Ya karena ini kita hidup di zaman media sosial ini, Mas Rudi kan tahu sendiri kan. Kejadian di satu tempat, aku kasih contoh yang kayak kemarin yang viral itu ada di Tanjung Balai Karimun, itu tepatnya tempat jin buang anak itu. Sorry ya, bukan menghina, tapi memang ibaratnya jauh sekali di pedalaman. Kita mau ke situ pun harus pakai motorboat, saking pedalamannya itu. Tapi kan hebohnya se-Indonesia kan. Kalau Mas Permadi diminta oleh Presiden Joko Widodo, resep apa paling jitu untuk menahan laju intoleransi, seperti apa? Balik lagi, saya bilang ya balik lagi, ini intoleransi ini sebenarnya di mayoritas tempat di Indonesia ini sebenarnya tidak ada. Tapi hanya terjadi di tempat-tempat kecil, sporadis. Misalnya aku kasih contoh di Tanjung Balai Sumatera Utara, di Tanjung Balai Karimun. Terus yang terjadi lagi kemarin di Damasraya. Ini tempat-tempat yang jauh sekali dari mana-mana ini. Tidak by design. Tidak by design, jelas tidak by design. Ini memang tempat-tempat yang lokasi-lokasinya di mana populasi kelompok intoleran memang lebih banyak daripada tempat lain. Karena di tempat lain toleransi sebenarnya ada beberapa orang yang mengatakan ini suara intoleransi ini terorkestrasi oleh satu sistem atau suatu tujuan tertentu. Saya yakin tidak. Karena kenapa? Kelompok Islam radikal atau kelompok Islam garis keras itu mereka sangat takut sekali dengan isu intoleransi. Karena isu intoleransi ini sangat-sangat merugikan mereka, Mas Rudi. Jadi mereka sangat-sangat berharap kalau bisa jangan ada kasus intoleransi yang dilakukan sama kelompok Islam tertentu terhadap kelompok umat minoritas. Karena itu akan sangat-sangat merugikan. Backfire buat mereka. Sekarang ini, sikap kita kita si kaum toleran ini, dalam menyikapi kalau ada percikan, ini kan nggak ter-100 by system kan, hanya sporadis. Kalau suatu saat terjadi percikan lagi, intoleransi di satu tempat gitu, bagaimana kita harus bersikap? Netizen adalah raja. Sekarang kita di zaman media sosial, netizennya adalah raja. Nggak ada yang bisa ngatur netizen, Mas Rudi. Sudah terbukti ada letupan kasus intoleransi di tempat yang saya sebut tadi di Damasraya. Itu viral-viralnya karena kenapa? Karena memang netizennya seperti itu. Apa yang jadi perhatian mereka pasti akan viralkan. Apakah tidak membuat kita menjadi agen distribusi dari suara kelompok intoleransi? Buktinya tiga kasus yang saya sebut tadi, Damasraya, pelarangan Natal di Damasraya, juga ada di Bantul terjadi upacara umat Hindu di Bantul yang ada juga digerebek massa. Terus ada yang di Cikarang itu ada umat Kristen sedang ibadah keluarga digerebek sama warga, dihentikan paksa oleh warga. Ini semua diviralkan di media sosial dan yang terjadi semua berakhir dengan baik-baik. Artinya apa? Artinya entah itu aparat, entah itu mediasi, itu terjadi. Jadi viralnya media sosial ini menstimulasi terjadinya mediasi. Menstimulasi terjadinya tindakan oleh aparat. Sekarang ini
pemerintah dianggap kurang tegas terhadap intoleransi. Pemerintah memang di banyak kasus dianggap sama netizen ini, terutama sama umat minoritas ini, dianggap kayak kurang hadir. Di negara kurang hadir dalam kasus-kasus intoleransi. Tapi ada tapinya, balik lagi setelah ini hanya kesan ya. Enggak, memang benar. Memang benar. Okay. Tapi harus kita lihat lagi secara spesifik pada kasus-kasus intoleransi yang sudah terjadi. Ini terjadi di tempat yang sangat jauh dari itu, Tanjung Balai Karimun itu kita kesananya aja harus naik boat. Jadi ini Indonesia negara besar dan aparat berusaha bukannya tidak berusaha, tapi memang terlalu besar negara ini, terlalu banyak orang yang diurus. Tapi pada akhirnya setelah viral di media sosial, yang terjadi adalah aparat turun ke lapangan, terjadi mediasi dan selesai dengan baik. Okay. Jadi meskipun terlambat, meskipun kurang cepat dan terlambat, terkesan lambat, tapi pada akhirnya selesai. Pertanyaan terakhir ya, untuk Panglima Perang Intoleransi. Itu Bang Denny, Panglima Cebong. Kalau aku Kopral. Panglima Perang Intoleransi lain. Kopral Jono. Oh, lebih lagi. Oke. Pertanyaan terakhir. Gerakan intoleransi, kalaupun ada, meskipun itu Mas Permadi katakan hanya sporadis beberapa tempat, bisa masih dianggap sebagai ancaman buat kita nggak sih? Oh jelas, yang namanya intoleransi ini adalah ancaman kebinekaan, karena kasus-kasus intoleransi ini kan jelas-jelas mereka tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai keberagaman, gitu kan? Ya contohnya yang saya sebut tadi itu ya jelas itu, tapi ya alhamdulillah itu hanya terjadi di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau secara keseluruhan negara ini saya pikir masih kondusif sekali lah, masih kondusif sekali. Jadi artinya kita masih boleh bernapas lega bahwa Pak Jokowi ini semuanya baik-baik saja. Ya memang ya kita nih warga sipil, kita nih bisa apa? Kita cuma bisa lakukan adalah kita memastikan orang-orang yang cinta perbedaan, cinta keberagaman, menghargai Bhinneka Tunggal Ika yang mimpin negeri ini. Sekarang, itu tugas kita. Sekarang saran Mas Permadi kepada kelompok social influencer harus seperti apa? Lakukan yang kalian lakukan, saya pikir selama ini sudah oke, meskipun kalau ada kasus terus viral di media sosial ini memang menjadi panas negara ini, tapi ya memang itu iklim demokrasi zaman sekarang, zaman now ini memang seperti itu. Dinamikanya memang seperti itu. Apapun yang ramai pasti akan ke medsos, dan di medsos akan viral dan akan panas. Ya. Aman ya. Jadi kita bernapas lega. Jadi Mas Permadi tidak boleh berhenti untuk menyuarakan. Ini kalau udah arahan langsung dari Panglima. Kalau ini kan Mas Rudi ini kan sempat viral videonya kan. Bicara ada Bang Denny, ada langsung disebut katanya Mas Rudi ini koordinator buzzer katanya. Jadi ini koordinator buzzer sudah berfatwa. Itu sebutan kelompok sebelah. Padahal yang kenyataannya tidak ada sepeser pun Mas Rudi aku terima uang dari pemerintah. Itu memang stigma yang diberikan kepada orang-orang yang menyuarakan kebenaran di media sosial. Sekarang di stigma disebut dengan buzzer. Itu memang usaha untuk kill the messenger, membunuh karakter. Oke, baik. Thank you, Bos. Terima kasih. Ini singkat tapi pesannya kuat. Jadi ini merupakan permintaan dari teman-teman semua para netizen bahwa Mas Permadi diminta untuk membuat suatu statement yang singkat, padat, yang bisa menjadi senjata mereka untuk dipublikasikan pada kelompok-kelompok tertentu. Karena apapun terjadi, suka tidak suka, para netizen ini menganggap si bos kita ini, sahabat saya ini, Panglima Perang yang paling gigih dan paling berani. Ini orang Banser tapi luar biasa kuat. Oke, thank you. Sami-sami Mas Rudi. Baik, sahabat Indonesia, kita akhiri pembicaraan kita dengan Mas Permadi. Satu hal yang pasti, pesan kuat dari beliau dan yang kita tangkap adalah kita tidak boleh menyerah untuk selalu menjaga NKRI dan menjaga Indonesia. Posting terus di medsos, apapun posting terus, suarakan, viralkan. Kalian netizen adalah raja. Siap. Kita semuanya adalah raja. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.